Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah-kisah ramalan, legenda, dan tafsir zaman. Disclaimer, tulisan ini adalah fiksi, bentuk ramalan naratif, bukan kepastian, bukan ajaran, dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Semua hanya gambaran simbolik untuk renungan. Konon, pada masa ketika dunia kehilangan rasa malu, dan batas antara benar serta salah semakin kabur seperti kabut pagi di lembah purba, bisikan tua dari langit, yang tak lagi didengar manusia, mulai bangkit kembali. Ramalan itu tidak ditulis di batu, tidak pula disimpan di perpustakaan kuno. Ia hanya berpindah dari hati ke hati, dari mimpi ke mimpi, menyentuh mereka yang peka, lalu pergi tanpa jejak. Di antara bisikan itu, ada satu yang paling ditakuti sekaligus dinanti, kabar tentang sang tersembunyi. Siapakah dia? Tidak ada nama, tidak ada gelar, tidak ada asal. Yang diketahui hanyalah bahwa ia berjalan seperti debu dihembus angin, tak terlihat, tak diperkirakan, namun bisa mengubah lajur cerita dunia. Ramalan menyebutkan bahwa ia bukan pahlawan, bukan pula pemimpin besar, melainkan cermin bagi manusia yang telah memutarbalikkan makna kehormatan. Pada zaman itu, manusia begitu sibuk memuji dirinya sendiri hingga lupa memuji kebaikan. Mereka menciptakan topeng-topeng indah, berlomba menunjukkan kesalehan di tempat yang paling terang, tetapi menyembunyikan kelicikan di ruang yang gelap. Anak-anak meniru para orang tua meniru kehendak dunia, dan dunia meniru kecemasan yang diciptakannya sendiri. Sementara itu, sang tersembunyi berjalan dalam diam, menyaksikan semuanya dengan mata yang tidak tersenyum dan tidak pula murka, hanya menunggu. Dikisahkan bahwa tanda pertama muncul saat kata-kata menjadi mata uang paling murah. Di pasar opini, orang menjual kebenaran demi pujian, dan membeli kebohongan demi rasa aman. Mereka yang berbicara benar dianggap musuh, mereka yang menipu dianggap bijak. Hingga pada suatu malam, langit seperti menyembunyikan bintang-bintang, seolah malu melihat keadaan bumi. Pada saat itulah, ramalan mulai bergetar. Sebagian bersumpah melihat bayang-bayang seseorang berdiri di balik cahaya senja, memandang dunia yang berputar semakin rusak. Mereka mengatakan aura kehadirannya seperti angin tua, dingin, lembut, tapi membawa peringatan. Namun apakah itu nyata atau hanya ilusi? Ramalan selalu menyamarkan jawabannya. Sang tersembunyi konon tidak datang untuk mengubah dunia dengan pedang atau kekuatan. Ia hanya membawa cermin kesadaran, dan ketika cermin itu diangkat, manusia akan melihat dirinya apa adanya. Bagi yang kehilangan malu, pantulan itu menjadi kutukan. Bagi yang menjaga nurani, pantulan itu menjadi cahaya. Namun siapa yang berani bercermin? Seorang penjaga malam di pasar tua pernah mengaku melihatnya. Ia berkata bahwa sang tersembunyi tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi kehadirannya membuat suara-suara dusta mereda. Penjaga itu bersumpah bahwa waktu seolah berhenti, dan detak jantungnya seperti dihitung oleh langit. Tapi lagi-lagi, siapa yang dapat memastikan cerita itu bukan sekadar imajinasi seorang lelaki lelah? Ramalan ini hanya membuka tirai pertama. Masih ada 5 tirai lain yang belum terangkat. Mungkin sang tersembunyi nyata. Mungkin hanya bayang-bayang harapan dunia yang letih. Atau mungkin, ia sedang berjalan di antara manusia saat ini, menunggu saat ketika kebenaran tidak lagi ditertawakan. Di dalam lembar kedua ramalan ini, dikatakan bahwa saat sang tersembunyi mulai mendekati masa munculnya, dunia akan menunjukkan tanda-tanda yang tidak lagi disembunyikan langit. Bukan berupa gempa besar, bukan badai dahsyat, bukan pula bintang jatuh yang membelah malam. Tanda-tanda itu jauh lebih halus, namun lebih menghancurkan daripada bencana fisik, hilangnya rasa malu dari hati manusia. Dikisahkan dalam catatan para penjaga hikmah bahwa ketika manusia tidak lagi mampu merasa malu, hukum alam pun mulai berubah. Rasa malu, yang dahulu menjadi pagar batin, berguguran satu persatu. Orang tidak lagi merasa gentar ketika berbuat curang, tidak lagi takut ketika mengkhianati janji, bahkan tidak lagi resah ketika mempertontonkan keburukan. Semua ditayangkan dengan bangga, seolah dunia sudah tidak membutuhkan batas.
Pada masa itu, ramalan menyebutkan bahwa langit seperti menutup telinganya. Doa-doa melayang, tetapi tidak lagi memiliki sayap. Mereka terbang rendah dan jatuh kembali kepada pengucapnya, memantulkan keadaan hati yang penuh topeng. Dunia penuh dengan suara, tetapi kosong dari makna. Orang berbicara panjang, namun tak satu pun kalimat menyentuh kejujuran. Di tengah hiruk-pikuk itu, sang tersembunyi berjalan tanpa jejak. Tidak ada yang mengenalnya. Bahkan ketika mereka berpapasan dengannya, ia bisa berada di tengah kerumunan tanpa seorang pun menoleh. Ramalan mengatakan bahwa sang tersembunyi memiliki kemampuan yang sederhana, namun paling ditakuti oleh hati yang gelap. Ia dapat melihat manusia sebagaimana mereka benar-benar ada. Bukan yang ditampilkan, tapi yang disembunyikan. Banyak orang merasa gelisah tanpa alasan pada masa itu. Mereka tiba-tiba merasa seperti diawasi, meski tidak ada mata yang memandang. Ada yang mengaku mimpi seseorang berdiri diam, memperhatikan mereka tanpa menghakimi, namun tatapannya membuat dada seakan terbuka. Mimpi-mimpi itu anehnya datang pada mereka yang hidup di antara batas abu-abu, mereka yang masih menyimpan sedikit kebaikan, namun mulai terseret arus dunia. Apakah itu peringatan? Atau sekadar pantulan dari kegelisahan batin mereka sendiri? Dalam ramalan, tertulis bahwa hancurnya rasa malu adalah tanda bahwa manusia membangun dunia di atas pasir. Tidak ada pondasi, tidak ada arah. Mereka merayakan hal-hal yang seharusnya mereka sembunyikan, dan menyembunyikan hal-hal yang seharusnya mereka banggakan. Anak kecil melihat keteladanan yang palsu, remaja tumbuh tanpa panduan, orang tua kehilangan wibawa, pemimpin kehilangan kebijaksanaan. Semua bergerak cepat, tetapi tanpa tujuan. Dan di tengah pusaran itu, sang tersembunyi menunggu. Ia tidak datang untuk memarahi dunia, tidak pula untuk menghancurkannya. Ia datang sebagai pertanda, sebagai bayangan yang menegur tanpa suara. Ramalan mengatakan bahwa ketika dunia telah benar-benar kehilangan rasa malu, suara sang tersembunyi akan terdengar, bukan di telinga, tetapi di hati. Suara itu akan sangat pelan, namun cukup untuk mengguncang kesadaran mereka yang masih menyimpan setitik cahaya. Namun pertanyaan terbesar tetap menggantung seperti kabut. Apakah manusia masih memiliki cukup kebaikan untuk mendengar suara itu? Atau justru mereka akan menertawakannya, sebagaimana mereka menertawakan semua peringatan sebelumnya? Ramalan memasuki lembar ketiga, bagian yang disebut para penjaga hikmah sebagai masa bayang-bayang. Pada masa inilah dunia berdiri di antara dua ambang. Ambang kehancuran moral yang sudah tampak jelas, dan ambang kebangkitan yang masih tersembunyi seperti fajar yang malu-malu muncul di balik pegunungan gelap. Di waktu inilah, menurut naskah tua yang tak pernah berani ditulis lengkap, sang tersembunyi mulai meninggalkan jejak pertama. Namun jejak itu tidak berupa kata-kata, bukan pula isyarat fisik. Jejak itu berupa kegelisahan kolektif, suatu perasaan yang menjalar perlahan dari satu jiwa ke jiwa lainnya. Orang-orang yang sebelumnya merasa aman dalam gelap mulai melihat retakan-retakan dalam kenyamanan palsu mereka. Mereka tidak tahu dari mana perasaan itu datang. Ada yang menyebutnya firasat, ada yang menyebutnya peringatan, ada pula yang menertawakannya sebagai paranoia. Namun ramalan menuliskan bahwa itulah hembusan pertama dari sang penjaga fajar. Pada masa ini, cahaya dan gelap tidak lagi terpisah jelas. Banyak orang yang tampak baik dari luar, namun hatinya hampa. Banyak pula yang tampak keras dari luar, namun menyimpan hati yang lembut dan terjaga. Dunia menjadi panggung besar, di mana manusia saling memainkan peran tanpa tahu siapa mereka sebenarnya. Di tengah panggung itu, sang tersembunyi berjalan tanpa peran, tanpa topeng. Ia adalah satu-satunya yang tidak berpura-pura. Beberapa saksi yang konon pernah melihat sosoknya menggambarkannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan auranya seperti kabut dingin yang menyelimuti. Ada pula yang bilang keberadaannya seperti cahaya samar yang tidak menyilaukan, namun memaksa setiap hati untuk merenung. Anehnya, mereka yang melihatnya tidak pernah dapat mendeskripsikan wajahnya, seolah wajah itu berubah mengikuti keadaan jiwa yang melihatnya. Ramalan menyebutkan bahwa sang tersembunyi mulai bekerja bukan dengan kekuatan, tetapi dengan penggeseran hati manusia.
Ia tidak memaksa, tidak memerintah, tidak menegur. Ia hanya memantulkan keadaan dunia. Ketika seseorang bertemu dengannya, baik dalam mimpi, bisikan hati, atau peristiwa kecil yang tanpa kebetulan, ia akan merasa seolah dunia menelanjangi dirinya. Bagi sebagian, itu menjadi awal perubahan. Bagi lainnya, itu menjadi awal penolakan. Pada lembar ini diceritakan pula bahwa matahari pun seakan ragu terbit pada masa itu. Bukan secara fisik, melainkan secara spiritual. Cahaya ada, tetapi tidak menghangatkan. Kegelapan ada, tetapi tidak sepenuhnya menakutkan. Semua tampak menggantung di tengah-tengah. Mereka yang peka merasakan bahwa ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun begitu kuat hingga mengguncang jiwa yang masih jujur. Di balik semua itu, tersimpan satu pertanyaan yang menjadi pusat dari bagian ketiga ramalan. Apakah manusia siap menghadapi dirinya sendiri? Sebab kedatangan sang tersembunyi bukanlah kedatangan seorang tokoh, tetapi kedatangan kebenaran, dan kebenaran yang sesungguhnya adalah cermin yang paling menyakitkan. Dalam lembar keempat ramalan, disebutkan bahwa menjelang masa munculnya sang tersembunyi, dunia akan mendengar suara tanpa bunyi, sebuah panggilan yang tidak dapat ditangkap telinga, namun menembus hati yang tersisa bersih. Ramalan menegaskan bahwa suara ini bukan berasal dari langit, bukan dari bumi, dan bukan pula dari makhluk apapun. Suara ini adalah gema dari nurani manusia itu sendiri, yang selama bertahun-tahun terbenam oleh hiruk-pikuk dunia. Pada zaman ini, manusia begitu sibuk memamerkan pendapat hingga lupa mendengar. Mereka saling berbicara keras, namun tak satu pun menyerap hikmah. Mereka berdebat panjang, namun tak satu pun menang dalam batin. Keheningan menjadi sesuatu yang asing, seolah hening adalah musuh yang menakutkan. Tetapi justru dalam keheningan itulah, suara tak berbunyi itu mulai muncul. Orang-orang tertentu, biasanya mereka yang masih menyimpan satu titik jernih dalam jiwanya, mulai merasakan dialog yang tidak mereka mulai. Dialog itu tidak berupa kalimat, melainkan tudingan lembut yang menyentuh bagian terdalam hati. Apakah ini benar? Untuk apa kau melakukan itu? Sampai kapan kau berpura-pura? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa peringatan, muncul ketika mereka sendiri tidak bersiap menghadapinya. Ramalan mengatakan bahwa suara itu adalah tanda sang tersembunyi sedang mendekat. Ia tidak berbicara melalui mimpi yang megah, tidak melalui tanda-tanda langit, dan tidak pula melalui keajaiban. Ia berbicara melalui kebenaran yang selama ini disembunyikan manusia dari dirinya sendiri. Makin dekat ia dengan dunia, makin jelas suara tak berbunyi itu terdengar. Namun, tidak semua menyambut suara itu dengan kejujuran. Sebagian manusia merasa terganggu. Mereka menyibukkan diri lebih keras, memperbanyak topeng, mengalihkan perhatian dengan hal-hal yang semu, dan menenggelamkan diri dalam riuh dunia agar suara itu tidak terdengar lagi. Ramalan menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang berlari dari cermin. Pada masa ini, semakin banyak yang merasakan kegelisahan besar. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Ada yang merasa kosong meski dikelilingi teman. Ada yang merasa hidupnya berjalan cepat, namun hatinya stagnan. Semua itu adalah bentuk panggilan halus, pertanda bahwa dunia sedang menuju masa perubahan. Sementara itu, sang tersembunyi tetap tidak menunjukkan diri. Ia tidak menawarkan solusi instan, tidak memberikan mukjizat spektakuler, tidak mengubah keadaan dengan sapuan tangan. Ia hanya mendekat, perlahan, pasti, membawa resonansi yang memaksa manusia menghadapi luka batinnya sendiri. Ramalan mengatakan bahwa bagi mereka yang mendengar suara itu dan memilih untuk mengikuti kejujuran, meskipun pahit, maka hati mereka akan mulai terang. Tetapi bagi mereka yang menolak, yang memilih untuk membungkam nurani, maka dunia akan terasa semakin gelap, meskipun matahari terbit setiap hari. Pada lembar kelima ramalan, para penjaga hikmah menulis tentang masa yang disebut gerak takdir yang pertama. Di masa inilah dunia mulai merasakan perubahan yang tidak lagi samar. Perubahan itu tidak datang dari luar bumi, bukan dari langit yang terbelah, bukan dari bumi yang mengguncang, dan bukan dari laut yang naik melampaui batas. Perubahan itu datang dari langkah manusia sendiri,
yang semakin hari semakin kehilangan arah. Namun justru karena itulah takdir mulai bergerak. Ramalan mengatakan bahwa langkah-langkah manusia pada masa itu tidak lagi dipandu oleh nurani. Banyak yang berjalan hanya untuk memenuhi ambisi, sebagian melangkah hanya untuk melarikan diri dari kekosongan, dan sebagian lagi berlari tanpa tahu apa yang mereka kejar. Dunia menjadi seperti labirin tanpa pusat, dan manusia sibuk berputar di dalamnya sambil mengira bahwa mereka sedang maju. Pada masa ini, hal-hal yang dahulu dianggap tabu menjadi biasa. Kesalahan menjadi kebanggaan. Kebohongan menjadi strategi. Pengkhianatan menjadi peluang. Dan kejujuran? Kejujuran dianggap kelemahan yang hanya dimiliki mereka yang belum dewasa dalam menghadapi dunia. Ramalan menggambarkan dunia pada masa itu seperti air laut yang asin. Ia tampak tenang, tetapi rasanya pahit dan tidak dapat diminum. Namun justru di tengah kekacauan itulah, muncul gerakan halus yang tidak disadari banyak manusia. Langkah-langkah kecil yang semakin mendekatkan dunia pada sang tersembunyi. Dikisahkan bahwa ia tidak muncul sebagai pembawa perubahan besar. Ia hanya berjalan mengikuti arus yang diciptakan manusia sendiri. Ketika manusia semakin jauh dari kebenaran, ia semakin dekat. Ketika manusia semakin tenggelam dalam kepalsuan, ia semakin terlihat, meski masih dalam bayangan. Ketika manusia semakin kehilangan arah, ia menjadi poros yang perlahan-lahan menarik banyak jiwa kembali ke pusat. Orang-orang tertentu mulai merasakan kehadirannya bukan melalui penglihatan, tetapi melalui kejadian-kejadian kecil yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Ada yang tiba-tiba bertemu seseorang yang mengingatkannya pada kebaikan lama yang nyaris hilang. Ada yang mendapatkan peringatan melalui kejadian sederhana yang mengguncang hati. Ada yang jatuh, hanya untuk menyadari bahwa kejatuhan itu adalah jalan menuju kesadaran. Ramalan menyebutkan bahwa tidak ada apapun yang kebetulan pada masa ini. Semua gerak kecil dunia adalah bagian dari gelombang besar takdir yang sedang naik. Bahkan kesalahan manusia, bahkan kehilangan rasa malu, bahkan kericuhan moral yang melanda dunia, semuanya adalah malam panjang yang memaksa fajar mendekat. Namun, ada pula yang merasa dunia semakin menindih mereka. Mereka yang menolak suara nurani akan merasakan tekanan yang tak pernah mereka pahami. Hidup terasa berat, hati terasa gelap, jalan terasa sempit. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena mereka sedang menjauh dari cahaya yang perlahan merayap ke arah mereka. Sang tersembunyi dikisahkan tidak menghakimi. Ia hanya mendekat, sedikit demi sedikit, hingga jarak antara bayangannya dan dunia menjadi tipis seperti kabut menjelang pagi. Dalam lembar terakhir ramalan ini, lembar yang konon paling dijaga dan paling jarang diceritakan kepada manusia, para penjaga hikmah menuliskan masa yang disebut tirai terakhir. Masa ini bukan tentang kehancuran dunia, bukan tentang peperangan besar, bukan tentang bencana yang menggulung bumi. Tirai terakhir adalah masa ketika kebenaran yang selama ini tersembunyi perlahan naik ke permukaan. Seperti cahaya fajar yang tak dapat dihentikan sekalipun semua manusia ingin tetap tidur. Di masa ini, segala sesuatu yang dahulu dapat disembunyikan kini mulai terlihat. Kebohongan yang dulunya rapi mulai retak, kecurangan yang dahulu aman mulai terkuak, dan hati yang dahulu gelap mulai memamerkan bayangannya sendiri. Dunia menjadi seperti cermin besar yang memantulkan segala yang ingin manusia lupakan. Bukan karena manusia menjadi lebih jahat daripada generasi sebelumnya, tetapi karena waktu untuk berpura-pura sudah habis. Ramalan menuliskan bahwa sang tersembunyi tidak lagi berada di pinggir panggung dunia. Ia berdiri di tengah arus, bukan untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan. Bahkan saat ia masih belum menunjukkan siapa dirinya, pengaruhnya mulai menggerakkan banyak hati. Mereka yang sebelumnya terjebak dalam kelam mulai menemukan kembali alasan untuk bangkit. Mereka yang tersesat dalam ambisi mulai merasa hampa dan mencari arah baru. Mereka yang tenggelam dalam kebisingan mulai mencari keheningan untuk mendengar kembali suara nurani. Tetapi tidak semua menyambut masa ini dengan damai. Ada yang merasa kehadiran cahaya sang tersembunyi justru mengganggu hidup mereka. Ketika kegelapan mulai tersingkap, mereka berusaha menutupinya dengan lebih keras. Mereka menciptakan kebisingan yang lebih kuat, kepalsuan yang lebih rumit, dan topeng yang lebih tebal. Mereka takut pada satu hal yang paling sederhana, terlihat apa adanya.
Ramalan menggambarkan masa ini sebagai benturan halus antara dua kekuatan. Bukan antara baik dan jahat, tetapi antara kejujuran dan kepalsuan. Antara cahaya dan bayangan. Antara mereka yang siap berubah, dan mereka yang ingin tetap tenggelam. Pada titik inilah, sang tersembunyi mulai menjalankan tujuan kehadirannya. Ia tidak memberi perintah. Ia tidak membuat hukum baru. Ia tidak mengutuk siapapun. Ia hanya menunjukkan dunia sebagaimana adanya. Ia menjadi cermin yang tidak bisa dihindari. Mereka yang hatinya bersih, meski penuh luka, akan melihat masa depan dalam pantulannya. Mereka yang hatinya gelap akan melihat kehampaan. Dan bagi sebagian yang bingung, pantulan itu adalah awal perjalanan baru, perjalanan yang tidak lagi mengandalkan dunia luar, tetapi keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Akhir ramalan tidak ditulis dengan kepastian. Ia berakhir dengan sebuah pertanyaan, yang ditinggalkan para penjaga hikmah untuk dijawab oleh generasi yang hidup di masa kegelapan moral. Ketika sang tersembunyi akhirnya menjadi cahaya, apakah manusia akan menyambutnya, atau justru menutup mata? Ramalan lalu menutup dirinya, seperti pintu yang perlahan dirapatkan oleh angin. Tidak ada jawaban, tidak ada tanggal, tidak ada kepastian. Hanya atmosfer hening yang seakan menunggu. Karena masa itu bukan tentang kedatangan seseorang, tetapi tentang kedewasaan manusia menghadapi dirinya sendiri. Dan di baris paling akhir, ditulis dengan tinta yang hampir pudar. Fajar tidak menunggu mereka yang tidak ingin bangun.